Kusniati, saya mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi semester 5. Nah, saya di sini akan mewawancari salah satu UMKM yang dengan Ibu siapa, Ibu? Ibu Sri Nur Hayati, panggil aja Ibu Nur. Oh, Ibu Nur. Dengan Ibu Nur, beliau mengelola UMKM di bidang laundry dari ARRO. Untuk pertanyaan yang pertama itu, mengapa sih Ibu memilih menjadi UMKM? Menjadi UMKM, mendirikan UMKM. Oh iya. Oke. Ya sebetulnya saya kan tadinya bekerja di bank gitu, terus kebetulan saya mau dipindah tugaskan ke Bandung, dan putri saya cuma satu-satunya, sehingga saya sudahlah ikhlas untuk meninggalkan kerja di bank dan saya mendirikan usaha UMKM ini. Tujuan saya utama adalah ingin saya lebih bermanfaat bagi orang lain, karena kalau di bank itu yang saya terima, kalau rekrut karyawan itu kan pasti sarjana ya, ya pendidikan tinggi lah. Nah kalau UMKM ya rata-rata mereka ya tidak berpendidikan pun juga bisa, asal dia punya kemauan dan punya keahlian dan memang mau untuk diajarin gitu kan. Nah sehingga ya sudah, begitu saya resign dari bank, saya bertekad untuk ya ingin bermanfaat bagi orang lain. Dan saya pikir usaha laundry itu saya simpel sih untuk memilih usaha ini, sesuatu yang memang dibutuhkan sehari-hari, itu aja ya. Makanya saya ambil laundry, dan background itu tadi pekerjaan saya di kantor sibuk, sehingga saya tahu di luar sana itu banyak sekali orang yang sibuk sekali, mencari ART juga susah, bahkan terkadang banyak masalah gitu kan, sehingga mereka mempercayakan ke laundry. Nah sehingga saya ya sudah, itu memang kebutuhan orang-orang sibuk ya, dan di luar sana itu banyak orang sibuk, sehingga bismillah aja. Tapi fokus saya utama yaitu tadi, ingin membuka lapangan kerja bagi mereka-mereka yang tidak punya kesempatan untuk pendidikan tinggi. Itu sih Mbak. Jadi kebutuhan sehari-hari, membantu mereka-mereka, bisa dikatakan kan saya juga membantu mereka kan, mereka butuh layanan dari laundry, dan saya pun juga bisa menghandle kebutuhan mereka, terutama orang-orang kantor gitu ya yang sibuk seperti itu. Saya paham sih kebutuhannya seperti apa, dan saya bertekad laundry saya ini beda lah. Saya sangat memperhatikan kualitas mutu, kebersihan, kerapian setrika, packingnya pun saya sangat perhatikan sekali gitu Mbak. Jadi itulah tujuan saya adalah satu, tahu kebutuhan di luar sana itu, orang-orang sibuk seperti saya dulu itu sangat terbantu sekali dengan adanya laundry. Yang kedua, saya dengan resign dari bank itu bertujuan atau berkeinginan agar saya bisa bermanfaat bagi orang lain ya, sebisa saya, yaitu tadi membuka lapangan kerja untuk mereka-mereka yang pendidikannya kurang tinggi. Pertanyaan selanjutnya itu, berapa sih Bu anggarannya untuk usaha ini, dan pendapatan per bulannya atau berapa misalnya? Oke. Anggaran untuk buka laundry itu bervariasi ya Mbak, tidak bisa dipatok sekian, tergantung bagaimana dia memulai. Kalau memulai dari nol banget, maksudnya dari betul-betul merintis, dipegang sendiri misalkan, memulai dari satu mesin cuci, satu mesin pengering, bahkan ada yang cuma punya mesin cuci tok gitu kan, nanti ngeringinnya dijemur dengan matahari, ada yang seperti itu. Tapi kalau saya kan nggak mungkin seperti itu ya, karena emang ya itu tadi, saya mengelola karyawan, terus ini kalau ini sih mungkin sekitar 150 juta ya kalau saya, karena mesin cucinya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6
mesin pengeringnya ada 3 gitu. Terus untuk alat cuci karpet dan sofa itu satu set itu 25 jutaan itu ya. Terus belum peralatan-peralatan segala macam. Itu di luar dari renovasi tempat di atas ya. Di atas kan betul-betul biar higienis, tidak kena debu dari luaran, tidak polusi segala macam. Itu di luar dari itu hanya peralatan mesin cuci, mesin pengering, mesin untuk karpet dan lain sebagainya. Gitu sih. Jadi variasi ya, aku tidak bilang harus segitu, saya mau mulai dari segitu. Untuk pendapatan pribadi Karena saya memang sistemnya adalah fokus semua operasional ada di rumah saya, karena tujuan saya yaitu tadi, apalagi anak saya sekarang udah kuliah, saya di sini sendirian, jadi yang penting rumah saya ramai, fokus semua, baik proses sampai akhir itu di sini. Meskipun saya punya beberapa cabang ya, artinya rekanan gitulah, rekanan untuk sebagai agen seperti itu. Itu omset ya per bulan sekitar 25 juta karena memang customer saya itu lebih kepada rekanan saya dulu waktu di bank. Database saya adalah orang-orang rekanan saya, baik customer saya dulu maupun teman-teman sesama BM sampai sekarang. Ya, teman-teman BM itu mereka kalau laundry baju-baju bagus itu semua ke sini sampai dengan hari ini masih terjalin dengan baik, karena yaitu tadi tekad saya adalah mendirikan laundry ini harus beda, tidak asal-asalan, dan saya tidak bisa, saya kategori orang yang perfect, jadi detail banget ya. Untuk packing aja, ukuran baju aja harus pakai ukuran, tidak asal dilipat begitu, harus pakai ukuran panjang lebarnya itu harus sama semua seperti itu. Sehingga ya alhamdulillah customer saya banyak yang pada puas gitu kan, karena sampai parfumnya pun juga saya memilih yang eksklusif, karena ya itu tadi level customer saya itu menengah ke atas, sehingga saya sesuaikan dengan selera mereka, dengan kepribadian mereka gitu kan. Saya tahu karena sedikit banyak saya sudah relationship itu sudah terjalin sejak dulu kala gitu, sehingga saya tahu lah seleranya seperti apa. Nah itu yang saya jaga gitu. Jadi omset memang saya tidak sebesar mungkin ada di tempat lain yang itu ya, karena ya itu tadi sebetulnya saya sih hanya cari teman di rumah saya ini bermanfaat bagi orang lain gitu sih, tidak ngoyo harus ngembangin omset yang sampai segimana, enggak gitu. Karena tujuan saya nanti aja kalau putri saya udah lulus kuliah aja, saya harus ngikutin putri saya kemanapun gitu. Tapi ya alhamdulillah sejak saya dirikan ini laundry itu sampai dengan sekarang ya alhamdulillah customernya masih termaintain dengan baik gitu Mbak. Untuk rencana kedepannya tuh Putri Laundry mau itu mau seperti apa? Oh gitu. Rencana kedepannya ya tadi yang saya bilang, sebetulnya ini hanya temporary, maksudnya tidak menjadi fokus untuk pekerjaan saya, tidak. Saya ini bisa dikatakan sambil menunggu anak saya lulus, karena nggak mungkin kan di saat anak saya masih kuliah aku ikut kos kuliah di sana gitu kan, ikut ngekos di Jogja kan nggak mungkin, sehingga hitung-hitung sambil nunggu anak saya selesai kuliah gitu, siapa tahu nanti dapat pekerjaan yang bagus.
baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mewawancarai owner dari usaha Ainiku dengan teteh siapa teh namanya? Umu Aini. Aini. Nah, boleh nanya ya, untuk udah berapa lama sih teteh bergabung di UMKM ini? Ainiku itu mulai bergabung dengan UMKM itu dari 2018 ya, 2018. Berarti sudah lama ya. Dan untuk anggarannya ya untuk memulai usaha ini tuh kira-kira berapa ya teh? Dan untuk pendapatan per hari itu berapa gitu? Untuk keseluruhan ya, maksudnya untuk awal mulanya itu sebenarnya sih kami itu dulu tidak langsung ke makanan ya. Jadi dulu itu kita itu karena dulu kita basicnya itu sebenarnya bukan wirausaha. Jadi kami itu dua-duanya itu pegawai ya. Dulu itu kita pegawai. Kayak Jauji itu dulu kerja di perusahaan BUMN tapi di banknya gitu ya. Nah, beliau saat itu tuh tidak berencana untuk berwirausaha sih sebenarnya gitu. Nah, kita mulai usaha itu tahun 2016 ya mulainya itu, dan saat itu kami memulainya itu dengan membeli franchise ya, franchise minuman ya, seharga kurang lebih sih 9 juta ya waktu itu. Nah, setelah dengan beriringnya waktu ke sini dengan berinovasi gitu kan, kami setelah minuman kita bikin juga cemilan kayak semacam apa ya, chicken tapi yang crispy gitu ya. Itu waktu itu kita namanya tuh chicken pop ya, chicken pop. Nah, jadi kalau untuk global modal gitu ya, jadi yang modal awal itu aja sih sebenarnya kurang lebih 9 juta itu gitu. Dan untuk pendapatan perharinya kira-kira berapa teh? Awal apa sekarang gitu? Boleh dari awal sampai Ya, sekarang. kalau dulu ya, kalau lagi awal-awal kita omset masih maksudnya masih minim ya, karena kan namanya orang baru usaha itu kan belum dapat pelanggan ya. Paling dulu itu kita sehari itu ya cuman dapat 300 sampai 400 gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah dengan izin Allah gitu ya, karena kami terus berinovasi dan akhirnya kita menemukan produk ini, ayam geprek ya. Kita kan spesialisnya ayam, maksudnya yang best sellernya itu kan ayam geprek gitu ya, di ayam geprek sama fried chicken gitu ya. Alhamdulillah kita bisa mencapai angka perharinya minimal itu ya 1 gitu ya kan ya. Kalau untuk omset ini mungkin omsetnya per bulan ya apa gimana? Iya. Ya bisa dikalikan aja mungkin ya. Diakumulasi terus per minggu. Satu outlet ya sana gitu. Iya. Kita karena kan kita punya nggak hanya satu outlet sih, ada 3 gitu ya. Yang pertama itu di sini di Permata Harjamukti yang perumahan tuh. Ya, yang keduanya yang keduanya itu di Asunah dekat pondok, paham nggak? Asunah, pondok pesantren Asunah. Nah, di situ sama di sini di Deklen sini. Nah, dulu sih kita ada 5 outlet gitu kan. Cuman qadarullah kita karena satu kendala di karyawan juga gitu. Akhirnya kita sekarang sisa 3 outlet gitu. Ya. Jadi kalau untuk omset keseluruhan ya bisa di inilah gitu. Mungkin kalau terus kan biasanya kan naik turun ya teh ya. Kalau gitu kan kita nggak selalu continue ada di situ gitu ya, di angka segitu gitu. Cuma kalau di sini alhamdulillah Sabtu Ahad tuh biasanya rame. Nah, itu bisa lebih gitu, lebih dari angka 1 gitu. Kalau di Asunah pun gitu. Kalau ada pas lagi rame kadang bisa sehari itu bisa di angka 2 atau 3 gitu. Jadi naik turun lah. Kalau untuk omset kita nggak bisa memastikan segini gitu kan. Tapi ada saatnya pas naik gitu, ada saatnya pas turun juga gitu. Kalau untuk omset. Untuk plan kedepannya tuh dalam usaha ini mau bagi seperti apa teh?
Untuk plan ke depan itu sebenarnya kita pengennya sih terus berinovasi ya gitu. Maksudnya berinovasi itu dalam artian karena kan biasanya kan kalau untuk apalagi kuliner gitu kan kita harus selalu ada menu baru gitu kan. Terus pengennya sih membangun apa namanya jaringan kemitraan juga gitu, franchise gitu. Sekarang walaupun sekarang sudah ada sih gitu yang franchise, cuman kita belum terlalu mendalami itu sih gitu, karena kalau franchise itu kan manajemennya harus lumayan bagus gitu kalau untuk franchise itu. Untuk strateginya bagaimana teh? Strategi pemasarannya paling kita biasanya di online ya, di medsos gitu ya, untuk ini di medsos sama kita kalau untuk secara spesifik enggak ini sih ya gitu untuk strategi pemasarannya, karena kita hanya kayak di sini gitu, itu kan orang datang dari ini ya dari luar gitu. Nah paling itu jadi kita pengenalan di situ gitu. Jadi alhamdulillahnya sih dengan izin Allah yang sudah mencoba gitu biasanya repeat order sih gitu. Jadi selalu ini kadang dia kalau misalkan kita ini ke online pesennya tuh Grab atau GoFood gitu. Jadi ketika dia sudah mengenal ini biasanya kalau misalkan lagi mager tuh dia belinya di online biasanya seperti itu. Jadi kita alhamdulillah sudah GoFood, GrabFoodnya sudah ini gitu. Sudah berjalan lah alhamdulillah gitu. Mungkin sudah cukup ya wawancaranya. Terima kasih para teteh ya, semoga usahanya berjalan lancar, sukses terus. Terima kasih teh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.